Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Astuti Yudi Nursasi, dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa FIK UI adalah praktikum promosi kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai awal tahun 2019 hingga saat ini, masih berlangsung, metode pelajaran daring menjadi pilihan untuk mata kuliah praktikum. Kelas B reguler 2018 memproduksi video ini sebagai tugas latihan mata kuliah praktikum promosi kesehatan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dari pembuatan video ini adalah 1. Menyusun rancangan promosi kesehatan pada klien, kelompok, atau komunitas. 2. Mengembangkan media promosi kesehatan kelompok dan komunitas sesuai fenomena dan tumbuh kembang. 3. Mendemonstrasikan promosi kesehatan pada kelompok dan komunitas sesuai fenomena dan tumbuh kembang. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, perkenalkan, saya Vera Natia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan kita hari ini nih, promosi kesehatan yang berjudul adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara sepintas terkait jalannya acara kita pada pagi hari ini. Jadi nanti akan ada 4 pembicara, yaitu ada Kak Saina Jihan, kemudian ada Kak Natasha Rosa, atau biasa dipanggil Ocha, kemudian ada saya sendiri, dan ada Kak Fatwasari Insani Kamil. Oke. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu ada pembukaan yang saat ini sedang kita lakukan, kemudian ada baca doa yang tadi sudah kita lakukan. Setelah itu kita akan mengisi pretest. Setelah mengisi pretest, kita akan ada sesi materi, yaitu sesi pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Saina Jihan. Kemudian ada sesi tanya jawab terkait materi yang telah dijelaskan oleh Kak Saina Jihan. Kemudian setelah itu ada penjelasan dari materi kedua Natasha Rosa. Kemudian setelah itu ada sesi pertanyaan terkait materi tersebut. Dan itu ada icebreaker atau nanti kita bisa tergabung di sana untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Setelah itu ada sesi 3 yaitu penjelasan materi oleh saya sendiri dan juga sesi pertanyaan terkait materi yang nanti saya jelaskan. Kemudian ada sesi yang terakhir itu penjelasan materi dari Kak Fatwasari Insani Kamil. Dan setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab juga terkait materi tersebut. Setelah itu adalah penutupan. Oke, seperti yang tadi saya katakan, kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih pretest ini dilakukan? Jadi, tujuan dari dilakukannya pretest ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih Bapak dan Ibu ini mengenal dan memahami terkait dengan COVID-19. Nah, pretest ini akan diisi dalam kurun waktu sekitar 2 menit di sebuah link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa mengisi sekarang ya. Oke, baik. Apakah sudah selesai mengisi pretestnya Bapak dan Ibu sekalian? Baik, kalau begitu langsung
aja kita mulai pemaparan materi yang pertama terkait makanan bergizi yang biasa kita konsumsi nih di masa pandemi seperti sekarang ini. Pada Kak Saina, kami persilahkan. Oke, terima kasih Vera atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Saina Jihan. Di sini saya selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini materi yang akan saya bawakan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yakni mengkonsumsi makanan bergizi di masa pandemi. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak akhir tahun 2019 kemarin, kita dikejutkan nih dengan adanya virus corona yang pertama kali terdeteksi di wilayah Wuhan di Cina. Nah, kemudian virus tersebut kemudian menyebar nih hingga ke seluruh dunia, salah satunya di Indonesia sendiri. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini mulai kasus pertama kali ditemukannya adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi itu pada sekitar bulan Maret tahun 2020. Oke, itu tadi sekilas tentang penyebaran COVID. Nah, untuk saat ini COVID-19 ini masih ada nih Bapak dan Ibu sekalian di sekitar kita dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Untuk itu, kita nih sebagai masyarakat sudah seharusnya mengikuti protokol kesehatan terkait dengan 3M, yakni dengan mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta memakai masker yang mungkin sekiranya Bapak dan Ibu sudah ketahui bersama. Namun, selain dari melakukan 3M tersebut, kita juga perlu nih mengoptimalkan daya tahan tubuh kita, yakni salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lalu, untuk apa sih kita mengkonsumsi makanan bergizi ini? Kira-kira manfaatnya apa sih? Jadi, untuk mengkonsumsi makanan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita nih Bapak dan Ibu sekalian, atau yang bisa disebut dengan sistem imun. Nah, buktinya apa kalau makanan bergizi itu bisa meningkatkan sistem imun? Nah, jadi ada data nih, menurut pengakuan dari beberapa para ahli gizi yang bekerja di Wisma Atlet Kemayoran, di mana mereka mengungkapkan bahwa pasien yang menjalani perawatan COVID-19 itu mendapatkan asupan gizi setiap harinya, seperti protein, karbohidrat, terus vitamin, air putih, dan lain sebagainya. Nah, di mana menu tersebut merupakan menu harian mereka yang disiapkan bagi para pasien dalam menjalani perawatan. Nah, lalu dampaknya apa? Untuk dampaknya sendiri, hingga saat ini sudah lebih nih dari 2.000 pasien yang sembuh dan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa membayangkan bahwa sekalipun pasien COVID-19 itu bisa sembuh dengan pemberian asupan gizi yang diberikan setiap harinya. Apalagi kita nih sebagai masyarakat yang masih diberikan kesehatan dan masih bisa merasakan kebebasan untuk kebebasan untuk bisa memaksimalisasi upaya pencegahan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu penting nih bagi kita untuk mengkonsumsi makanan bergizi dalam meningkatkan sistem imun pada tubuh kita dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan poster yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian.
Mungkin bisa di-share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oh ya, oke, kalau gitu. Jadi di sini ada poster yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Jadi untuk makanan bergizi ini merupakan suatu makanan yang memenuhi zat gizi seimbang tubuh manusia, mana mengandung berbagai zat yang bermanfaat seperti adanya komponen karbohidrat, protein, vitamin, lemak, serat, hingga mineral. Baik, kemudian oh ya nih, untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang itu tidak harus dengan mengkonsumsi makanan yang mahal ya Bapak dan Ibu dan sekalian, melainkan harus yang sehat. Yang terpenting itu makanan tersebut sehat. Nah, di mana berbagai makanan bergizi tersebut bisa kita dapatkan nih, seperti di pasar atau mungkin tukang sayur keliling yang biasa lewat di pagi hari gitu, dan tentunya harganya itu lebih murah dibandingkan dengan makanan yang ada di supermarket. Baik, selanjutnya untuk manfaat karbohidrat. Untuk setiap kali makan itu, kita harus bisa mengkonsumsi nih, membiasakan diri mengkonsumsi setidaknya ada karbohidrat nih Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya apa? Contohnya kayak nasi, jagung, gandum, roti, atau kentang. Nah, di mana karbohidrat ini sebagai sumber energi bagi tubuh. Untuk porsinya sekitar 100 gram atau sebanyak satu centong nasi. Kalau untuk pada kentang biasanya satu porsinya itu 2 buah kentang yang berukuran sedang. Untuk yang lauk pauk ini yang mengkonsumsi mengandung protein tinggi seperti telur, ikan, kacang-kacangan, dan tempe. Nah, protein ini terbagi menjadi dua ya Bapak dan Ibu, ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Kalau protein ini fungsinya sebagai pengganti dan pertumbuhan dari sel-sel yang ada di tubuh kita. Untuk contohnya nih, kita bisa mengkonsumsi satu porsi ayam, terus juga atau sekitar 40 gram, terus juga kalau daging kita bisa satu porsi daging atau satu potong sekitar 15 gram. Kalau untuk ikan sekitar 30 hingga 40 gram atau satu potong. Sedangkan protein yang nabati yang bisa kita konsumsi itu ada kacang-kacangan, biasanya sekitar 2 hingga 5 sendok makan atau sekitar 25 gram. Atau mungkin tempe bisa juga setiap kali makan bisa 2 potong atau sekitar 50 gram. Untuk yang lemak ini contohnya ada daging juga, ada susu juga, di mana manfaat dari lemak sendiri ini sebagai sumber cadangan energi. Nah, untuk porsinya bisa mengkonsumsi kurang dari 630 kilokalori, karena tidak baik juga ya Bapak, karena bisa menimbulkan resiko-resiko penyakit seperti penyakit jantung koroner maupun penyakit lainnya. Untuk vitamin dan mineral ini kita contohnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana vitamin sendiri ini melancarkan metabolisme dalam tubuh. Vitamin yang diperlukan dalam tubuh itu misalnya dari buah berkisar 100 gram dalam sehari, dan untuk sayur-sayurannya itu setidaknya 250 gram dalam sehari. Oke. Dan selanjutnya untuk cairan itu, di mana kita bisa mengkonsumsi air mineral itu sebanyak 8 hingga 10 gelas per hari atau 2 liter per hari. Oke, selanjutnya, dan selain asumsi tersebut juga masyarakat dihimbau untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang terlalu manis nih Bapak dan Ibu, karena makanan atau minuman yang terlalu manis itu ataupun yang berlemak
juga tidak baik bagi tubuh. Bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan lain sebagainya. Untuk menurut referensi dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk batas konsumsi gula yang disarankan per hari itu sebanyak 4 sendok gula atau sekitar 54 gram. Kalau untuk garamnya itu sebanyak 1 sendok teh atau 2000 mg, dan untuk konsumsi lemak itu sebanyak 5 sendok makan atau sekitar 72 gram. Dan untuk yang terakhir perlu diketahui bahwa menjaga kebersihan makanan itu juga penting ya Bapak dan Ibu untuk dilakukan terlebih pada masa COVID-19 ini, di mana Bapak dan Ibu bisa mengkonsumsi makanan tersebut dengan mencuci terlebih dahulu bahan makanan, baru mencuci bahan makanan terlebih dahulu serta memasak makanan hingga matang. Oke. Kalau gitu, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak. Gimana nih Bapak Ibu? Bagus ya materi belajar tentang kemudian bagaimana kemudian tadi kita juga udah belajar cara mengolah makanan tersebut menjadi makanan yang sehat. Nah, setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab di antara Bapak dari yang disampaikan tadi. Saya mau bertanya. Iya, boleh. Bu. Ya, kenalkan nama saya. Saya mau bertanya tadi, itu jelasin ya tentang protein. Protein itu ada 2 jenis ya kalau nggak salah, tadi itu ada yang nabati sama satunya lagi hewani, ya iya itu hewani. Nah, Mbak, kan yang saya tahu itu ada orang yang vegetarian tuh yang sukanya makannya sayur-sayuran aja, terus malahan nggak suka makan yang ikan-ikan gitu untuk lauk-lauknya. Nah, kira-kira kalau kondisinya kayak gitu, bisa nggak sih Mbak menuhin kebutuhan gizinya kalau misalkan makanannya cuma vegetarian aja? Kayak gitu yang pengen saya tanyain sih Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Oke, terima kasih Bu Saifa atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kak Bu Saina Jihan dipersilakan untuk menjawab. Oke. Sebelumnya terima kasih nih untuk Ibu Sohifa ya yang sudah bertanya. Jadi kalau ada orang yang vegetarian dan dia tidak mengkonsumsi protein hewani, itu apa ya? Kalau dari segi memenuhi kebutuhan gizi seimbang itu memang harus ada baik protein nabati ataupun hewani. Karena kedua protein ini tentunya memiliki kelebihan yang masing-masing. Namun karena ada satu dan lain hal seperti pantangan atau kepercayaan gitu, di mana dia tidak mengkonsumsi hewani, alangkah baiknya jika orang tersebut tidak menjalani secara murni gitu, tidak menjalani secara murni vegetariannya gitu. Jadi seenggaknya masih adalah sedikit yang dikonsumsi protein hewani tersebut. Namun kalau dia benar-benar stop gitu mengkonsumsi hewani, mungkin alternatif yang bisa dilakukan dengan mengkonsumsi suplemen gitu, mengganti protein tersebut dengan adanya suplemen untuk memenuhi gizi seimbang tersebut. Gitu. Bagaimana Ibu Soifa, apakah menjawab? Ya Mbak, jawab. Berarti emang protein hewani ini penting ya Mbak ya? Makasih Mbak Jihan.
Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Busaina Jihan atas jawabannya. Nah, selanjutnya adakah lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu dan Bapak sekalian? Saya Mbak mau bertanya. Oke, boleh kepada Ibu Elok dipersilakan. Perkenalkan ya Mbak ya, nama saya Elok. Nah di sini tuh saya mau tanya Mbak. Jadi kan anak saya itu susah banget ya disuruh makan. Terus makannya itu cuman sehari sekali gitu. Terus dia itu suka banget nyemil makan makanan yang kayak keripik pedes, ciki-ciki gitu-gitu. Atau kue-kue yang manis gitu dia suka banget. Dan apalagi kalau warnanya tuh cerah gitu. Terus kalau begitu tuh kira-kira anak saya kan suka makan cemilan yang kayak gitu. Baik gak sih Mbak untuk dikonsumsi anak saya? Dan gimana sih caranya kalau agar kebutuhan gizi anak saya itu tercukupi gitu? Apakah pola makan seperti itu tuh udah baik atau gimana gitu cara mengatasinya Mbak? Makasih sebelumnya ya Mbak. Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan dari Bu Elok terkait dengan cemilan yang baik dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, selanjutnya kepada Kak Busaina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elok. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Elok yang sudah bertanya. Jadi tadi kan bertanya kalau anaknya itu suka nyemil makanan-makanan kayak yang banyak warnanya, terus juga yang manis-manis gitu ya Bu Elok ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan kalau makanan-makanan yang tadi Ibu sebutkan itu bukanlah komponen dari makanan yang bergizi, Bu, karena dia tidak mengandung beberapa komponen gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan lain sebagainya. Nah, justru makanan-makanan tersebut itu perlu diwaspadai karena biasanya makanan-makanan seperti itu banyak mengandung pemanis buatan atau warna buatan atau juga pengawet yang berbahaya gitu, berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dan untuk sebagai gantinya, mungkin alternatif yang bisa dilakukan, mungkin anak ibu bisa diarahkan dengan mengganti cemilan tersebut Bu dengan buah-buahan, misalnya seperti apel atau pisang gitu. Nah, di mana cemilan-cemilan dari buah-buahan tersebut tentunya bisa memenuhi kebutuhan gizi pada anak ibu lebih baik dibandingkan dengan cemilan-cemilan yang sebelumnya. Gitu. Apakah menjawab? Oh, jadi gitu ya. Diganti gitu cemilannya ya sama buah-buahan ya. Oke, nanti saya coba deh Mbak ya sama anak saya ya. Kasih banget ya Mbak jawabannya. Sama-sama Ibu. Oke. Oke, terima kasih dan juga Kak Busaina atas jawabannya. Karena waktu untuk sesi tanya jawab dari materi dari Kak Busaina ini sudah habis, selanjutnya kita ke acara yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berbicara tentang COVID-19 nih, pasti Bapak dan Ibu sekalian tuh pernah merasa cemas atau khawatir atau mungkin stres gitu. Karena kenapa ya COVID kok nggak kelar-kelar gitu di Indonesia, malah kasusnya semakin menambah gitu seiring berjalannya waktu. Atau mungkin karena dari info yang saya dapatkan kan di warga di sini ada beberapa yang positif COVID-19 ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sini itu mudah untuk merasa khawatir atau cemas. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Kak Natasha Rosa terkait tips-tips untuk mengendalikan kecemasan. Kepada Kak Natasha Rosa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Natasha Rosa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tips mengatasi kecemasan di masa pandemi COVID-19. Oke, jadi memang sejak adanya pandemi COVID-19
di Indonesia ini pasti kita semua merasakan begitu banyak perubahan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan gitu. Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, kemudian isolasi mandiri bagi yang positif maupun melakukan social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, tanpa kita sadari Bapak-bapak, Ibu-ibu, hal tersebut tentu saja bisa memicu kekhawatiran gitu, kecemasan, rasa tegang begitu. Belum lagi kalau kita lihat tuh di berita tuh, wah ada lonjakan kasus virus corona tuh di daerah B. Nah, makin-makin lah cemas kita ya. Nah, kecemasan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila kita tidak mengatasinya dengan cara yang baik atau cara yang benar, maka dapat mempengaruhi kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila kecemasan yang sudah kita alami ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bahkan menyebabkan gejala-gejala seperti sakit kepala, kemudian sampai gangguan pencernaan, maka akan menyebabkan penurunan sistem imun. Nah, padahal sistem imun inilah yang istilahnya menjadi tameng utama kita gitu dalam menghadapi virus corona. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira penasaran nggak sih tips-tips apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membantu mengendalikan dan mengurangi kecemasan? Penasaran nggak? Oke. Oke, baik. Kalau penasaran, ini saya ada poster. Boleh minta tolong ditampilkan posternya? Nah, ini dia tips mengendalikan kecemasan di masa pandemi COVID-19. Nih, yang pertama itu kita bisa dengan melatih pernapasan gitu. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hal pertama yang bisa kita lakukan itu ketika kita udah mulai tegang, udah mulai khawatir atau merasa cemas gitu, kita bisa melatih pernapasan kita. Nah, melatih pernapasan ini merupakan salah satu cara yang ampuh dalam membantu mengatasi kecemasan yang kita alami. Nah, kira-kira Bapak, Ibu-ibu sekalian nih penasaran nggak gimana sih cara kita melatih pernapasan? Penasaran. Oke. Oke, baik. Untuk melatih pernapasan sendiri, jadi untuk caranya kita bisa menarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian kita tahan selama 5 detik, kemudian kita hembuskan perlahan melalui mulut. Kalau dicontohkan seperti ini, diperhatikan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, jadi pertama tarik nafas dulu. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira mau dicoba bareng-bareng nggak nih? Nanti saya instruksikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu coba bareng. Kira-kira gimana? Boleh, Mbak. Oke, baik. Oke, kalau begitu sekarang rileks dulu ya, Pak, Bu, di tempat duduknya. Cari posisi yang nyaman, kemudian tarik nafas, perlahan lewat hidung. Ya, tahan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan melalui mulut. Nah, iya, bagus sekali. Nah, hal tersebut yang tadi saya jelaskan bisa dilakukan ketika kita merasa cemas, seperti itu. Kemudian, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga teratur. Olahraga teratur ini bisa dengan olahraga ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi, supaya kita terdistraksi gitu dan mengurangi kecemasan yang kita alami gitu. Nah, apa aja sih jenis olahraga yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, sebenarnya contohnya itu banyak sekali jenis kegiatan olahraga ringan yang bisa kita lakukan di rumah, seperti misalnya senam. Kalau misalkan pagi-pagi itu biasanya hari Minggu ada ya acara senam bareng di TV, kemudian lompat tali, atau dengan kita melakukan yoga ringan. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian untuk tips yang ketiga, yaitu bercerita kepada orang terdekat. Nah, jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bercerita dengan orang terdekat itu selain bermanfaat untuk menjalin hubungan silaturahmi, itu juga bermanfaat untuk meredakan kecemasan atau stres yang kita alami. Kan kalau misalkan kita berbicara kepada orang terdekat, itu tuh kita bisa berbicara tentang perasaan kita, kemudian mengutarakan keluh kesah kita, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu kita bisa sambat gitu loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, bahkan kalau misalkan kita butuh saran atau butuh bantuan, kita juga bisa berbicara kepada orang terdekat kita untuk mendapatkan bantuan terkait hal tersebut. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, yang terakhir nih tipsnya adalah nih kita bisa menjalin hubungan dengan teman atau kerabat. Sebenarnya poin yang ini itu sama aja dengan poin yang di atas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman atau kerabat, tapi silaturahmi harus tetap jalan dong.
Nah, apa namanya, kalau misalkan kita bersilaturahmi tadi kan kita pasti bisa tuh mengatasi kecemasan, rasa cemas, khawatir maupun stres yang kita rasakan. Nah, tapi kalau biasanya kalau sebelum-sebelumnya nih kan kita kalau misalkan bersilaturahmi itu biasanya kita main ke rumah saudara atau nongkrong bareng teman-teman. Nah, di masa pandemi seperti ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tetap bisa bersilaturahmi dengan media telepon atau menggunakan sosial media seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, baik, saya rasa sekian dulu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wah, baik. Keren sekali ya pemaparan materi dari Natasha Rosa. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab terkait pemaparan materi dari Natasha Rosa. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian, adakah yang mau bertanya? Iya, boleh Ibu Zahra Ramadita. Halo, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Zaharo. Saya mau tanya nih Mbak Natasha. Tadi kan Mbak Natasha ngejelasin salah satu tekniknya latihan pernafasan ya. Boleh tahu nggak apakah dalam latihan pernafasan itu ada batasan minimalnya atau kira-kira berapa kali sih kita harus latihan pernafasan? Gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Natasha? Bisa. Ya. Oke, Kak Natasha boleh langsung dijawab ya. Oke, baik. Jadi tadi Mbak Zahro bertanya ya, kira-kira ada batasan minimalnya nggak sih? Terus berapa kali kira-kira itu latihan napas dalam ini bisa kita lakukan? Seperti itu ya, Mbak ya? Oke, baik. Untuk latihan pernafasan, oke, baik. Untuk latihan pernafasan sendiri itu bisa kita lakukan sekitar 5 sampai 10 kali atau sampai kita sudah merasa tenang gitu. Dan latihan pernafasan ini sebenarnya kita juga bisa kita lakukan kapan saja sih. Misalkan kita lagi longgar gitu, habis nyuci atau habis beres-beres rumah lagi mau santai. Nah, itu kita bisa latih pernapasan kita. Atau ketika sebelum tidur itu kita juga bisa latih. Kira-kira seperti itu, Mbak Zahra. Apakah menjawab? Oh, berarti kita bisa latihan kapan aja. Iya, pokoknya benar. Merasa kita cemas gitu ya, Mbak? Iya, benar sekali, Mbak Zahra. Terima kasih banyak, Mbak Natasha. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Natasha atas jawabannya. Nah, karena untuk sesi tanya jawab dari materi Kak Natasha ini sudah habis, kita lanjut ke acara selanjutnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi acara selanjutnya ini adalah ice breaking atau peregangan. Jadi mungkin tadi Bapak dan Ibu udah duduk lama nih di depan HP-nya atau di depan laptopnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu boleh peregangan terlebih dahulu untuk beberapa menit ke depan. Atau mungkin ada yang mau ke toilet dulu, dipersilahkan. Oke, gimana nih Bapak Ibu sekalian peregangannya? Apakah pegelnya berkurang, lebih fresh? Berkurang. Oke, cukup ya peregangannya. Sekarang kita akan apa? Ibu Elok? Cukup, oke. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Jadi berbicara tentang COVID lagi nih, pastinya kita kan harus menjaga gitu ya kebersihan
tubuh kita dari virus atau bakteri yang ada di sekitar kita sebagai penyebab dari virus COVID itu sendiri. Nah, kira-kira Bapak atau Ibu di sini tahu nggak sih gimana cara kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita? Nah, ayo, kira-kira dengan cara apa nih? Cuci tangan, Cuci Saya biasanya tangan, mandi. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? keramas ya Mbak, keramas. Iya, keramas bisa. Oke, benar sekali ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Salah satunya adalah cuci tangan tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Ke Fatwa boleh tolong di screen posternya. Oke, jadi seperti yang kita tahu atau mungkin pernah kita lihat kepada orang-orang di sekitar kita yang terserang COVID, jadi gejala umum orang yang terkena COVID itu adalah seperti demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Namun ada juga nih gejala-gejala umumnya tidak muncul di beberapa orang, seperti misalnya nyeri tenggorokan, kemudian juga mengalami diare, kemudian juga matanya merah atau biasa kita sebutnya itu konjungtivis, kemudian ada sakit kepala, kemudian hilangnya kemampuan indera perasa atau penciuman, jadi kayak ngerasanya makan apa-apa tuh nggak ada rasanya, atau mungkin nggak bisa mencium apa gitu. Kemudian juga gejala yang lain itu adalah ruam pada kulit. Namun gejala yang serius dari COVID-19 ini adalah ketika seseorang itu mengalami kesulitan untuk bernafas atau biasanya disebut dengan sesak nafas, kemudian juga terasa ada nyeri gitu di dada, terasa tertekan pada dada, dan kemudian hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, COVID-19 ini sendiri bagaimana sih cara penyebarannya? Gitu. Jadi virus ini itu disebarkan melalui droplet atau percikan yang biasanya itu dihasilkan ketika kita batuk atau mungkin bersin atau mungkin bisa ketika menghembuskan nafas dan keluar percikannya gitu. Nah, lalu apa sih upaya pencegahan COVID-19 ini yang bisa kita lakukan? Seperti yang tadi Bapak dan Ibu sudah katakan bahwasanya salah satu pencegahannya yaitu mencuci tangan. Nah, di mana mencuci tangan ini tuh adalah salah satu tindakan untuk membersihkan tangan dan jari jemari kita nih dengan menggunakan air atau cairan lainnya seperti yang saat ini kita kenal tuh ada hand sanitizer dan yang lain-lain. Kemudian kenapa sih kita itu harus mencuci tangan kita itu dengan sabun gitu? Kenapa lebih diutamakan memakai sabun? Jadi mencuci tangan dengan sabun ini dapat memutus mata rantai penyebaran kuman atau virus, di mana mencuci tangan dengan sabun ini juga dikenal sebagai pencegahan penyakit. Kemudian emang apa aja nih penyakit yang bisa dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun? Yang pertama itu ada diare. Diare ini menjadi penyebab kematian kedua nih ibu dan bapak-bapak paling umum untuk anak-anak balita. Jadi yang di rumah ada atau mempunyai anak-anak balita mungkin bisa lebih waspada ya terkait dengan diare ini gitu. Nah, sebuah ulasan ini juga menyebutkan bahwasanya sekitar 30 penelitian ini menyimpulkan bahwa cuci tangan dengan sabun ini dapat memangkas angka penderita diare nih hingga separuh dari penyebabnya. Kemudian seperti yang kita tahu juga nih bahwasanya penyakit diare ini sering kita hubungkan penyebabnya dengan mungkin airnya nih yang kotor gitu atau mungkin hal-hal lain. Namun kita itu juga penting gitu untuk memperhatikan terkait dengan penanganan kotoran itu sendiri kayak misalnya tinja dan air kencing itu penanganannya bagaimana. Kenapa? Karena kuman penyebab dari diare itu sendiri itu berasal dari kotoran-kotoran tersebut gitu Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana sih kuman ini itu bisa membuat manusia itu sakit gitu. Nah, iya. Jadi kuman ini itu membuat manusia sakit ketika mereka itu masuk ke dalam mulut melalui tangan yang telah terkontaminasi oleh kuman ini. Nah, misalnya tangan yang telah menyentuh tinja atau mungkin
air minum yang terkontaminasi atau mungkin makanan-makanan mentah yang belum sempat dicuci dan terkontaminasi oleh virus atau kuman, kemudian peralatan yang tidak dicuci atau masih kotor. Gitu. Oleh karena itu mencuci tangan dengan sabun ini sangat penting nih Bapak dan Ibu untuk dilakukan agar kuman-kuman tersebut itu tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian penyakit kedua yang bisa dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun ini adalah infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi infeksi saluran pernapasan ini adalah penyebab kematian utama sebenarnya pada anak-anak balita. Mencuci tangan dengan sabun ini dapat mengurangi angka infeksi saluran pernapasan ini dengan 2 langkah. Yang pertama itu adalah melepaskan patogen atau kuman penyebab penyakitnya yang terdapat pada tangan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menghilangkan patogen tersebut gitu yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan ini dan juga bisa menjadi penyebab dari penyakit pernapasan yang lain. Nah, praktik menjaga kesehatan dan kebersihan dengan mencuci tangan itu sendiri dapat mengurangi infeksi saluran pernapasan ini tuh hingga 25% Bapak dan Ibu. Jadi sangat penting ya untuk dilakukan. Kemudian pencegahan atau penyakit yang dapat dicegah selanjutnya itu ada pneumonia. Nah, pneumonia itu apa sih? Jadi pneumonia itu adalah radang paru yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala biasanya tuh panas tinggi, terus biasanya panas tingginya itu disertai dengan batuk berdahak, kemudian nafas cepat, kemudian ada sesak dada dan gejala-gejala lain seperti sakit kepala, kemudian juga nafsu makan yang berkurang dan juga sering merasa gelisah gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, penyakit ini tuh dapat dicegah salah satunya dengan mencuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu penting nih bagi kita semua untuk mengembangkan perilaku sehat mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang terakhir itu adalah infeksi cacing, infeksi mata, dan penyakit kulit. Nah, penelitian juga membuktikan bahwa selain diare dan infeksi saluran pernafasan nih, penggunaan sabun dalam mencuci tangan ini juga mengurangi kejadian penyakit kulit, infeksi mata, dan juga infeksi cacing atau biasanya kita kenal itu cacingan. Nah, ini masih berhubungan ya Ibu dan Bapak sekalian dengan poin yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan diare dan infeksi saluran pernapasan. Namun selain keempat poin yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata masih banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat kita cegah dengan mencuci tangan pakai sabun. Nah, selain mencuci tangan pakai sabun dengan teratur, kita juga bisa nih menggunakan masker atau sarung tangan dan pelindung diri yang lainnya. Di mana tentunya ini akan memberikan hasil yang lebih efektif untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab penyakit. Salah satunya yakni yang saat ini virus corona. Nah, sehingga sangat penting bagi kita semua untuk mencuci tangan pakai sabun di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, lalu kapan sih waktu yang tepat atau waktu yang bisa kita gunakan untuk kita itu harus mencuci tangan gitu. Jadi kita itu harus mencuci tangan setiap kali tangan kita itu kotor, misalnya setelah mengetik gitu, setelah mengerjakan tugas atau apa gitu, habis main HP atau habis main laptop, kemudian memegang uang, kemudian habis main sama hewan piaraannya, kemudian setelah selesai berkebun gitu, kita bisa untuk mencuci tangan. Kemudian yang kedua itu sesudah buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Kemudian sebelum menyusui bayinya, kemudian setelah menceboki bayi atau anak, dan sebelum makan dan menyuapi anak, kemudian sebelum memegang makanan dan setelah makan. Setelah itu adalah setelah bermain di tanah, lumpur ataupun tempat kotor, dan setelah bersin atau batuk. Lalu bagaimana sih cara yang bisa atau cara yang benar gitu, langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan. Jadi yang pertama kita tuh bisa membasahi tangan kita menggunakan air, kemudian dituangkan sabun dari sabun padat atau sabun cair, kemudian kita bisa mengusapnya gitu di telapak tangan, kita tuangkan di telapak tangan kita, kemudian kita usap dengan gerakan memutar seperti ini. Kemudian setelah itu kita usapkan ke punggung tangan kita ya Bapak-bapak dan Ibu seperti ini. Kira-kira terlihat nggak Ibu?
Bapak-bapak. Jadi kita usapkan di punggung tangan kita seperti ini. Kemudian setelah itu di sela-sela jari. Kemudian setelah itu kita bersihkan ujung jari kita dengan gerakan mengunci seperti ini. Dan kita tekan-tekan ini. Setelah itu kita bersihkan ujung jari. Ini langkah yang kelima, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bersihkan ujung jari kita dengan mengunjukkan seperti ini. Kemudian kita gosokkan di telapak tangan. Secara bergantian ya Bapak-bapak dan Ibu. Oke, boleh kita coba bareng-bareng? Boleh. Boleh, Mbak. Kita coba bareng-bareng ya Bapak-bapak dan Ibu. Yang pertama kita tuangkan sabun, kemudian kita usap di telapak tangan seperti ini. Sudah. Kemudian kita usap atau gosok yang kedua itu di punggung tangan kita, punggung tangan kiri, kemudian secara bergantian punggung tangan kanan. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah sela jari, bersihkan sela jarinya seperti ini. Oke, setelah itu gerakan mengunci seperti ini. Kemudian dibersihkan. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah membersihkan ibu jari seperti ini, secara bergantian kanan dan kiri ya Ibu Bapak. Kemudian yang terakhir itu adalah membersihkan ujung jari dengan mengucupkan seperti ini di telapak tangan. Yang kiri, kemudian yang kanan. Kemudian setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Oke, sudah sekian materi yang bisa saya paparkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mbak mau nanya. Oke, boleh Ibu Epi, dipersilakan. Tadi dijelaskan kalau misalkan kita mau mencegah penyakit itu dengan cuci tangan pakai sabun ya Mbak. Nah, kalau misalkan sabun itu ada nggak sih Mbak ketentuan atau jenis sabun apa yang baik digunakan untuk bisa mencegah penyakit? Kayak gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Ibu Epi atas pertanyaannya. Jadi kalau dari info Datin atau data dan informasi Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sebenarnya segala jenis sabun itu baik untuk digunakan. Meskipun yang sering kita ketahui atau yang sering digembor-gemborkan di televisi atau yang sumber-sumber yang lain itu seperti sabun antiseptik gitu ya. Tapi sebenarnya segala sabun itu baik digunakan untuk mencuci tangan dan belum ada penelitian bahwasanya sabun antiseptik yang biasanya diiklankan, banyak diiklankan di televisi itu lebih baik dari sabun biasa gitu. Jadi kalau dari info dari Kemenkes itu segala jenis sabun baik untuk digunakan untuk mencuci tangan. Begitu Ibu Epi, apakah menjawab? Oh, jadi boleh sabun apa aja ya Mbak? Iya aja ya. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan nih bahwasanya penyebaran dari COVID-19 ini kan melalui droplet atau percikan gitu yang bisa ditularkan ketika kita itu batuk atau bersin. Nah, bagaimana kalau sekarang kita belajar bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar gitu untuk bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, Kak Fatwa akan menjelaskan terkait hal tersebut nih. Pada Kak Fatwa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak MC. Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih ibu-ibu masih semangat gak bapak-bapak dengerinnya? Masih. Masih Mbak. Oke, jangan
Mantap nih, jangan sampai nggak semangat-semangat ya. Oke, jadi tadi kan di materi-materi yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya mengenai COVID-19 kan sudah banyak tuh ya. Jadi sekarang ini memang kita sedang di apa ya berikan nikmat gitu ya dengan adanya COVID-19. Nah, tadi juga sudah dijelaskan gitu kalau misalnya COVID-19 tuh masih ada gitu sampai sekarang ini. Dan udah dibilangin tadi gejalanya adalah batuk, terus demam juga, terus sakit tenggorokan dan banyak hal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ini akan menjelaskan nih mengenai etika batuk dan bersin. Nah, mungkin sebetulnya sebelum adanya COVID ini harusnya nih kita harusnya menerapkan gitu bagaimana caranya batuk dan bersin yang baik dan benar. Kenapa? Karena dari etika batuk dan bersin aja gitu ya, karena kita tahu gitu batuk terus flu gitu, dan penyakit-penyakit yang bisa menular itu bisa disebabkan karena percikan gitu ya, karena tadi adanya droplet dan dibawa oleh angin. Nah, terus sebelum saya lebih lanjut, ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang udah tahu belum nih apa itu etika batuk dan bersin? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke deh, kalau gitu saya jelasin dulu nih sedikit tentang apa itu etika batuk dan bersin. Jadi etika batuk dan bersin ini adalah cara gimana nih caranya batuk dan bersin yang baik dan benar. Tuh, kenapa ada caranya sih gitu ya? Mungkin ditanyain, padahal cuma batuk sama bersin aja gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai caranya, tadi tuh penyakit-penyakit yang menular itu yang bisa merugikan orang sekitar, itu tuh bisa tertularkan. Jadi dari kita bisa menularkan penyakit-penyakit menular tadi kepada orang lain. Melalui apa? Melalui droplet, percikan-percikan yang tadi sudah dikeluarkan gitu dari tubuh kita. Nah, kalau kita nggak jaga-jaga nih batuk dan bersinnya, bisa aja nih kita menularkan penyakit-penyakit yang berbahaya ke orang-orang sekitar kita. Gitu. Nah, terus apa aja sih gitu manfaatnya dengan kita menerapkan etika batuk dan bersin gitu ya. Jadi yang pertama itu kita tadi mencegah penularan penyakit. Nah, karena mungkin sebagian dari kita udah tahu gitu ya kalau misalnya COVID-19 ini ditularkan melalui droplet atau percikan-percikan yang tadi keluar dari tubuh kita. Nah, dari penyakit kan kita nggak tahu tuh kalau misalnya saat kita batuk atau saat kita bersin apakah kita sedang sakit ataukah kita baik-baik aja kan kita nggak tahu. Jadi baiknya kita ini menerapkan nih biar tadi dropletnya itu tidak menular ke orang-orang sekitar kita. Nah, yang kedua, untuk melindungi orang-orang terkasih kita gitu atau orang-orang sekitar kita dari penyakit yang menular. Gitu kan, karena tadi penyakit yang menular bukan hanya dari darah gitu, tapi juga bisa dari droplet seperti tadi flu dan batuk yang bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Dan yang terakhir itu dapat membuat orang lain itu merasa aman dan nyaman. Kenapa aman dan nyaman? Karena kan kalau misalnya sekarang gitu ya, mungkin baru dengar orang batuk aja atau baru dengar orang bersin aja kita udah parno gitu ya, udah takut sendiri gitu. Wah, nih orang COVID nih gitu. Terus kita harus jauh-jauh dari orang tersebut. Nah, untuk menghindari itu semua gitu, berarti kan orang-orang tuh nggak nyaman kalau misalnya kita lagi batuk atau bersin. Nah, biar orang-orang merasa tetap nyaman, kita harus menerapkan nih etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Itu. Terus tadi kan udah tuh ya manfaatnya. Nah, sekarang kira-kira apa sih akibatnya gitu ya kalau misalnya kita nih sebagai individu gitu tidak menerapkan etika batuk dan bersin ini. Yang pertama pasti kita itu bisa menularkan penyakit gitu ya, karena kan tadi ya nggak tahu gitu ya apa yang keluar dari tubuh kita itu penyakit atau bukan. Nah, terus yang kedua itu orang merasa tidak nyaman dan tidak aman dekat kita. Jadi biar orang-orang tetap nyaman dan biar kita juga mau ditemenin nih, mau dideketin sama orang-orang, kita juga harus tuh menjaga etika batuk dan bersin. Dan yang terakhir, orang itu kalau kita batuk dan bersinnya tidak sesuai atau sembarangan, maka nggak ada tuh yang mau deket-deket sama kita gitu Kak. Jadi orang-orang tuh pada takut karena kita, takut kena percikan atau takut karena air liur yang kita semburkan tuh ke orang-orang. Nah, sekarang etika batuk dan bersin itu karena tadi adalah cara gitu ya, saya akan menampilkan nih poster mengenai bagaimana caranya etika batuk dan bersin yang benar. Sudah terlihat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu?
Oke. Jadi, etika batuk dan bersin nih saya jelaskan satu-satu nih dari bersin dulu. Nah, ketika kita merasa tidak fit atau kita mau flu, pasti kan akan bersin-bersin gitu ya. Atau kalau misalnya tiba-tiba kena debu, kita juga akan mau bersin. Nah, gimana sih caranya yang baik dan benar gitu? Nah, yang pertama, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini selalu menyediakan tisu gitu ya, dimanapun kita berada, entah kita lagi pergi jalan-jalan atau di rumah. Nah, batuk yang baik, bersin yang baik itu kita tutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu gitu. Atau kalau misalnya nggak ada tisu dan kita bisa pakai selampe gitu atau handuk kecil untuk biar tuh dropletnya atau air liur yang tadi keluar dari mulut kita tuh nggak kemana-mana gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya emang kita pakai tisu, jadi tisu bekas kita pakai itu harus segera dibuang nih Bu dan bapak-bapak ke tempat sampah biar kuman-kuman yang keluar dari percikan tadi itu tuh tidak nempel di tangan. Karena kan kalau nempel di tangan ya nanti kalau misalnya kita megang handphone, terus kita megang gagang pintu atau kita salaman, kan berarti sama aja tuh kita akan menularkan virus-virus kita melalui tangan kita tadi. Nah, setelah dibuang, kita harus segera mencuci tangan nih. Kenapa harus segera cuci tangan? Biar tadi tuh kuman-kuman, virus-virus yang ada di tangan kita itu hilang. Nah, cuci tangannya harus menggunakan air mengalir dan sabun gitu. Tapi tenang aja nih, kalau misalnya emang di sekitarnya ibu-ibu dan bapak-bapak lagi nggak ada air yang mengalir dan sabun, sekarang kan kita pasti kemana-mana bawa yang namanya hand sanitizer Bu ya. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa nih sementara pakai hand sanitizer-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu tempat cuci tangan yang dengan menggunakan air mengalir, ibu-ibu bisa langsung mencuci tangannya lagi gitu. Nah, terus yang kedua ini gimana sih caranya batuk gitu ya? Nah, karena misalnya batuk itu, kalau misalnya kita udah merasa tidak fit gitu ya, pasti kan di rumah tuh kita udah sering batuk-batuk, atau kita udah merasa gatel gitu tenggorokannya. Nah, kita harusnya udah siap-siap tuh menggunakan masker. Dan karena sekarang pandemi gitu ya, alhamdulillah, jadi orang-orang tuh walaupun batuk nggak batuk pasti pakai masker keluar rumah. Tapi seharusnya kalau kita udah punya gejala-gejala tuh, kita harus pakai masker gitu. Kenapa harus pakai masker? Tadi kan kalau misalnya batuknya biasa gitu ya, masih yang gitu, itu kan masih biasa aja gitu, masih mungkin percikan-percikannya nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah batuknya heboh banget gitu ya, yang udah gatel banget tuh tenggorokan tuh kan pasti percikan-percikannya bakal jauh banget tuh muncratnya. Nah, kalau misalnya kita pakai masker itu tuh bisa jadi nggak muncrat-muncrat gitu, jadi nggak keluar-keluar. Nah, terus kalau misalnya emang nggak pakai masker nih, tiba-tiba kena asap gitu, terus batuk, jadinya batuk. Nah, kita bisa tutup mulut dan hidung kita nih dengan lengan atas nih. Jadi yang bagian lengan atas nih kita bisa tutup kayak gini jadinya. Gitu. Biar sama tadi percikannya tuh nggak kemana-mana dan jangan tutupnya pakai tangan. Kenapa nggak boleh pakai tangan? Karena pada saat kita batuk, berarti kan ada percikan tuh yang keluar dari tubuh kita, dari mulut kita. Nah, terus ditutup pakai tangan, otomatis percikannya itu akan ke tangan. Jadi nanti pada saat tadi kita megang handphone, salaman, dan lain-lain yang menggunakan tangan, kuman-kumannya, virus-virusnya tuh jadi menempel di barang-barang yang kita pegang. Nah, setelah kita batuk tadi, sama seperti halnya bersin, kita juga harus yang namanya cuci tangan nih, dengan menggunakan air mengalir. Tapi, kalau misalnya tadi nggak ada, kita bisa pakai hand sanitizer dulu gitu ya, untuk sementara. Nah, gitu. Jadi nanti setelah ini, tadi kan sudah banyak tuh ya Bu ya, materi-materi yang dibahas, terus ibu dan bapak-bapak juga udah tahu gimana caranya nih biar kita tuh terhindar dari penyebaran virus corona gitu ya. Nah, ini tuh diterapkan Bu gitu ya. Nanti di setelah ini, kita tuh harus batuk dan bersinnya sesuai sama etika, terus makannya harus yang bergizi dan yang lain-lain gitu. Jadi sekian nih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap sekali ya materi dari Kak Fatwa terkait dengan gimana sih cara melakukan batuk dan bersin yang benar agar kita bisa terhindar dari penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian?
Dipersilakan. Saya mau nanya, Mbak. Ya, boleh, Ibu Nila. Ya, tadi kan Mbak Fatwa kan bilang ya kalau misalkan kita batuk nih harus pakai tisu atau selampe gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lagi nggak ada selampe atau tisu gimana tuh? Oke, baik. Terima kasih Bu Nila atas pertanyaannya. Gimana tuh Kak Fatwa, boleh dijawab? Oke, wah keren banget nih pertanyaannya. Terima kasih ya Ibu Nila tadi ya sudah bertanya. Jadi kalau misalnya kondisinya ya berarti kita lagi di mall gitu atau lagi jalan, tapi kita di situ keadaannya nggak punya tisu, tisunya habis atau emang nggak bawa selampe atau handuk kecil, terus kita mau batuk gitu ya, gimana caranya atau mau bersin gimana caranya. Nah, karena tadi kan itu batuk sama bersin itu kan sama ya sebenarnya. Jadi karena untuk mencegah penularan dari percikan-percikan. Jadi Ibu Nila nih atau bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa menggunakan lengan atasnya tadi gitu ya, pakai yang ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau batuk atau tiba-tiba mau bersin di mall gitu ya, jangan sampai tuh batuknya nggak ditutup tuh. Jadi kita usahakan tetap ditutup dengan menggunakan lengan atas kita, biar tadi nggak kemana-mana gitu ya percikannya. Seperti itu Ibu Nila, apakah menjawab? Oh iya, makasih ya Mbak. Udah menjawab kok. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak Fatwa atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari materi-materi yang tadi belum sempat ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya udah, Mbak. Oke. Ya, udah jelas. Oke, udah jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, dan kita juga sudah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar atau berdiskusi banyak hal ya Bapak-Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah belajar tentang makanan yang bergizi atau makanan dengan gizi yang seimbang itu bagaimana, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Saina. Kemudian kita juga sudah belajar nih tentang bagaimana sih cara mengurangi atau mengatasi kecemasan ketika kita sedang mengalami kecemasan di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Kemudian tadi kita juga sudah berdiskusi tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, salah satunya dengan mencuci tangan. Selain itu kita juga sudah berdiskusi terkait dengan etika batuk dan bersin yang benar. Nah, sebelum saya menutup acara kita pada pagi hari ini, karena tadi diawali dengan pretest, maka sekarang saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi post-test, yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih Bapak dan Ibu memahami materi tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian. Linknya akan saya kirimkan di kolom chat. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengisinya ya. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah selesai mengisi post-testnya, jadi acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya Mbak, Mbaknya. Ya.